Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Kak. Oke, bagus. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baik, Pak. Mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Bagus. Kalau begitu kita mulai ya pelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau bertanya nih. Kalian pernah tidak menggunakan kantong plastik, bensin atau gas dari tabung gas dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Setiap hari kita pakai. Nah, ya berarti benda-benda tersebut sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Iya, Pak. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa plastik, bensin, dan gas alam itu merupakan contoh senyawa hidrokarbon. Dan di alam semesta, kita ini masih banyak sekali senyawa-senyawa yang termasuk senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Nah, di alam semesta ini jumlah senyawa yang tersusun dari atom karbon sangat banyak jumlahnya. Karena atom karbon dapat membentuk berjuta-juta macam senyawa. Berarti ada banyak sekali senyawa karbon yang ada di alam semesta ya, Pak? Ya, betul sekali. Coba bayangkan, kan ada banyak sekali tuh senyawa yang terbentuk dari atom karbon, yang utamanya itu senyawa hidrokarbon. Lalu, kenapa ya unsur karbon itu bisa membentuk banyak sekali jenis senyawa itu? Apa istimewanya? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tahu, Pak. Oke, baiklah. Pembelajaran hari ini kita akan membahas itu tentang kekhasan atom karbon sehingga dapat membentuk banyak sekali jenis senyawa. Baik, Pak. Baiklah, kita mulai ya. Kemarin kan Bapak sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok belajar ya. Bapak juga sudah meminta kalian untuk mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kita akan belajar melalui LKPD tersebut. Apakah semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak. Bagus. Sekarang buka LKPD tersebut. Coba kalian baca dan cermati bagian wacana pada LKPD tersebut. Lalu identifikasilah hal-hal yang tidak kalian mengerti dari wacana tersebut. Bapak beri waktu 3 menit. Mel. Oke, apakah sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Baiklah, berdasarkan wacana yang sudah kalian baca, adakah hal-hal yang ingin kalian tanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Saya, Pak, izin bertanya, apa sajakah kekhasan dari atom karbon? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak.
Bagaimana atom karbon dapat membentuk banyak sekali senyawa ya? Oke, pertanyaan yang bagus juga. Ada lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, sepertinya memang tidak ada yang bertanya lagi ya. Nah, di sini ada nih teman kalian yang bertanya pertanyaan sangat menarik nih. Yang pertama, apa saja kehasilan atom karbon? Dan yang kedua itu ada yang bertanya, bagaimana atom karbon dapat membentuk banyak sekali senyawa? Nah, baiklah untuk menjawab pertanyaan teman kalian, sekarang coba perhatikan LKPD pada bagian mengumpulkan informasi. Coba kalian cermati tabel senyawa hidrokarbon dan senyawa hidrosilikon pada LKPD tersebut. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, Pak. Nah, baiklah setelah kalian mengamati tabel senyawa hidrokarbon dan senyawa hidrosilikon pada LKPD, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan pada LKPD bagian mengasosiasi. Baik, Pak. Baik, Pak. Langsung saja, coba apakah ada yang bersedia menunjukkan jawaban untuk persoalan yang pertama? Saya, Pak. Perwakilan kelompok 1. Atom karbon mempunyai nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 1s1, 1s2, 2s2, 2p2. Lalu atom silikon mempunyai nomor atom 14, sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah setuju dengan jawaban kelompok 1? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, benar ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Rika dari kelompok 2. Oke, silahkan Rika. Atom karbon dan atom silikon berada dalam golongan yang sama, yaitu golongan 14, Pak. Baik, terima kasih jawaban yang benar sekali ya. Berarti dapat diketahui ya bahwa atom karbon dan atom silikon adalah satu golongan. Nah, kalian sudah belajar kan tentang sistem periodik unsur? Ya, sudah, Pak. Coba ada yang masih ingat tidak bagaimana sifat unsur-unsur dalam satu golongan? Pak, unsur dalam satu golongan memiliki sifat. Oke, bagus. Artinya atom karbon dan atom silikon itu memiliki sifat yang mirip. Tapi faktanya atom karbon ini memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh atom lain, termasuk atom silikon. Apakah kekhasan itu? Nah, ada yang tahu apa kekhasan dari atom karbon itu? Belum tahu, Pak. Ya, baiklah. Untuk mengetahui kekhasan atom karbon tersebut, mari kita lanjutkan pembahasan ke pertanyaan berikutnya pada LKPD. Coba Ita, bagaimana jawaban kelompok Anda? Bentar, Bakal. Saya Pak, dari tabel senyawa hidrokarbon di alam lebih banyak. Sebentar. Saya Pak, dari tabel senyawa hidrokarbon di alam lebih banyak daripada senyawa hidrosilikon, Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Bagaimana kelompok 2? Apakah memiliki pendapat berbeda dengan kelompok 1? Sama, Pak. Jadi dari tabel dapat diketahui bahwa di alam senyawa yang terbentuk dari hidrogen dan karbon lebih banyak daripada senyawa yang terbentuk dari hidrogen dan silikon, Pak. Karena senyawa hidrosilikon hanya dapat ditemukan sampai senyawa dengan rumus molekul Fi6H14. Oke, bagus sekali. Benar ya, bahwa di alam
senyawa hidrosilikon ditemukan sampai senyawa dengan rumus molekul Si6H14, sedangkan senyawa hidrokarbon lebih banyak dan lebih bervariasi. Nah, sekaligus untuk menjawab pertanyaan berikutnya, menurut kalian, mengapa senyawa hidrokarbon lebih banyak dan lebih bervariasi daripada senyawa hidrosilikon? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Baik, Diki, silahkan. Baik, Pak. Menurut yang kedua, berdasarkan pada tabel, atom karbon dapat membentuk rantai ikatan dengan atom karbon lain. Ikatan C yang tidak terbatas, sedangkan pada silikon hanya mampu membentuk rantai sebanyak 6 atom silikon. Ya, benar. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah setuju dengan jawaban kelompok 2? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Dari tabel memang dapat dilihat bahwa atom silikon tidak dapat membentuk rantai yang lebih panjang daripada atom karbon. Atom silikon hanya dapat membentuk rantai ikatan Si sebanyak 6 atom Si, sedangkan atom karbon dapat membentuk rantai ikatan Cc dengan jumlah yang tidak terbatas. Nah, benar sekali ya anak-anak, dapat kita ketahui bahwa atom karbon dapat membentuk rantai ikatan CC yang sangat panjang dan tidak terbatas, sedangkan atom silikon hanya mampu membentuk rantai ikatan Si sebanyak 6 atom Si. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya, bagaimana Ita jawaban dari kelompok Anda? Baik, Pak. Jadi, Pak, karena atom karbon dapat membentuk rantai ikatan CC yang sangat panjang dan tidak terbatas, maka akan semakin banyak senyawa-senyawa yang dapat terbentuk dari ikatannya tersebut, Pak. Oke, terima kasih Ita. Coba kelompok 2 bagaimana jawaban Anda? Apakah dengan kelompok 1? Jadi senyawa hidrokarbon di alam semesta sangat banyak jenis dan variasinya. Karena atom karbon sebagai penyusun senyawa hidrokarbon dapat membentuk rantai ikatan karbon yang sangat panjang, Pak. Sedangkan atom lain seperti atom silikon tidak dapat membentuk rantai ikatan panjang seperti atom karbon. Oke, bagus sekali ya anak-anak. Jadi benar ya kalau atom karbon itu dapat membentuk rantai ikatan CC yang sangat panjang dan tidak terbatas, sehingga dapat membentuk banyak sekali jenis dan variasi senyawa pada senyawa hidrokarbon. Dan yang demikian itu tidak ditemukan di atom lain seperti silikon, karena pada atom lain rantai ikatannya terbatas. Misalnya pada silikon hanya mampu membentuk rantai ikatan sebanyak 6 atom silikon. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham sampai sini? Apakah sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, Paham. Paham, Pak. bagus sekali. Coba siapa yang mau menyimpulkan tentang apa kekhasan atom karbon yang sudah kita pelajari tadi? Saya, Pak. Silahkan Diki. Jadi, kekhasan atom karbon yang tidak dimiliki atom lain yaitu dapat membentuk rantai ikatan yang sangat panjang dan tidak terbatas. Ya, bagus Diki. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Kesimpulannya sama, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu, coba perhatikan poin penting yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu atom karbon dapat membentuk rantai ikatan CC yang sangat panjang dan tidak terbatas, dan hal ini tidak dimiliki oleh atom lain, sehingga kemampuan tersebut yang menjadi kekhasan dari atom karbon. Baik, Baik, Pak. Pak. Bagaimana anak-anak? Apakah sampai sini sudah paham tentang kekhasan atom karbon? Sudah, Pak. Paham, Pak. Sudah, Pak. Paham. Oke, kalau begitu sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga kalian dapat memahami materi kali ini dengan baik ya. Kalian juga bisa mengulang kembali dengan membaca buku-buku terkait sehingga dapat lebih memahami materi kali ini. Karena materi ini sangat penting dan terkait dengan bahasan kita selanjutnya.
Semangat untuk kalian semua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak.